kualitas. Nah, untuk itu kita sampaikan pabrik WJ dan pabrik Indonesia ini sudah bisa memproduksi kualitas tinggi. Dan pada hari terus-terusan ini dapat kali aku selalu kalau di gerbang tol Bakauni kayak gini. Ini mobil saya trailer golongan 5, selalu kalau kayak sini nih ya, golongan 2 sampai sini suruh bayar. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Resmi dilantik, DPC Granat Tanggamus Komitmen Berantas Narkoba hingga ke pelosok. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkoba atau DPP Granat Pusat resmi lantik Dewan Pimpinan Cabang Granat Tanggamus Lampung. Dalam pelantikan yang dilakukan oleh DPP Granat Pusat, Agus Ciek dinobatkan sebagai Ketua DPC Granat Tanggamus. Kegiatan pelantikan DPC Granat Tanggamus ini dipusatkan di Gedung Bulog di Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Agus selaku Ketua terpilih DPC Granat Tanggamus mengungkapkan pelantikan kepengurusan Granat Tanggamus ini didasarkan pada surat putusan nomor SKEP 560-DPD Granat Lampung ke-10 2023. Ia juga mengatakan Granat Tanggamus berkomitmen untuk bekerja sama secara horizontal maupun partisipasif. Dirinya juga mengatakan kedepannya berencana untuk segera membentuk kepengurusan Granat di tingkat kecamatan. Dan tak hanya itu, dirinya juga berencana membentuk kepengurusan di sekolah-sekolah. Dan siap menyebarkan bendera petaka ke pelosok penjuru yang ada di Kabupaten Lampung. Dan saya bertanggung jawab kepada seluruh pengurus DPC Kabupaten Lampung. Petaka Granat ini agar dan siap menyebarkan bendera petaka ke pelosok penjuru yang ada di Kabupaten Lampung. Dan saya bertanggung jawab kepada seluruh pengurus DPC Kabupaten Lampung. 7 hari kira pemilu untuk sosialisasi ke penjuru pesawaran. Dalam tujuan hari penyelenggaraan kira pemilu akan dilakukan untuk mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pesawaran Yatin Putro Sukino pada Jumat 5 Oktober 2023. Yatin menerangkan sebagai penyelenggara pemilu yang meminta dukungan dan bantuan serta doa kepada elemen masyarakat Bumi Andan Jejama. Menurutnya penyelenggara pemilu tidak akan berlangsung baik bila tidak didukung penuh oleh masyarakat. Yatin mengatakan dalam kirap yang berlangsung ini KPU meminta parpol untuk berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi ke wilayah Pesawaran. Dikatakan pula Bupati Pesawaran Dendi Romadona pun telah menyampaikan petuah daripada agenda yang telah terselenggara ini. Damai dan berkualitas. Jauh. Pawai penyelenggaraan pemilu 2024 kami katakan dibuka. Macet. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marisa.
Sudah sesuai dengan SOP, Tol Bakter Lampung bantah pungli sopir truk Hino. Manajer Operasional PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol Operates by HKI Andri Podedo membantah adanya pungli. Pihaknya juga sudah mengecek nomor kartu yang supir bawa dan sekali lagi Andri menegaskan bahwa tidak ada pungli di Jalan Tol Bakter. Adapun dalam siaran pers nomor 016-BTB-HKA Indonesia bulan 10 2023 04 Oktober, klarifikasi video viral dugaan pungli di gerbang Tol Bakauheni Selatan yang viral di media sosial, pengelola Tol Bakauheni Terbanggi Besar meminta maaf dan menyampaikan kronologi yang sebenarnya terjadi adalah pada tanggal 24 September 2023. Terus-terusan, ini dapat kali aku. Selalu kalau di gerbang tol Bakauheni kayak gini. Nih mobil saya trailer golongan 5. Selalu kalau kayak sini nih, ya, golongan 2, sampai sini suruh bayar tunai karena golongannya nggak sesuai. Ini cuma 1 kali 2 kali, udah 4 kali aku kayak gini terus di gerbang tol ini Bakauheni. Selalu kayak gini ya. Oke lah, saya golongan 5 nggak masalah, tapi keliruan kayak gini terus-terusan kita jadi curiga juga gitu loh. 4 kali saya udah jadi curiga terus kitanya. Kalau kesalahan nggak cuma 1 kali kok, terus kok. 4 kali aku dilewat sini kayak gini terus. Ntar sini suruh bayar. Nah, padahal pintu kebuka, tapi tidak boleh. Gak boleh jalan, harus bayar. Riset mahasiswa ITERA dipamerkan dari kaktus sampai dengan robot. Sejumlah karya riset dan inovasi dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Lampung dipamerkan pada Jumat 6 Oktober 2023. Pameran karya riset dan inovasi mahasiswa merupakan bagian dari perayaan Disnatalis ke-9 ITERA. Tujuannya untuk memperkenalkan terkait hasil riset dan produk dari masing-masing program studi yang ada di ITERA. Berikut ini ada spesifikasi dari Yamaha MT-07 moge yang diproduksi di Indonesia, dipasarkannya di Eropa. Yamaha MT-07 merupakan produk moge atau motor gede garapan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang dipasarkan di Eropa. Sayangnya, moge buatan Yamaha tersebut belum dipasarkan secara massal di Indonesia karena masih dalam regulasi. Sementara dari segi spesifikasi, moge Yamaha MT-07 ini memiliki mesin berkapasitas 690 cc dengan 4 langkah dan 2 silinder, serta transmisi manual 6 percepatan. Bermodalkan mesin tersebut, motor ini diklaim dapat menghasilkan tenaga 73,7 HP dengan torsi 68 Nm. Adapun MT-07 ini dibangun dengan teknologi crossplane crankshaft, konsep dengan mengadopsi teknologi dari YZR-M1 yang menggunakan untuk balapan MotoGP. Hal itu diklaim membuat MT-07 ini dapat menghasilkan tenaga dan performa yang lebih maksimal. Untuk urusan pengereman, MT-07 sendiri telah dilengkapi dengan anti-lock braking system yang terbuat dan membuat motor semakin aman dan juga stabil. Dari segi pilihan warna, motor bergenre 50 bike ini memiliki 3 varian, yaitu Ice Blue, Icon Blue, dan Pitch Black.
polisi, Mabes Polri dan ininya berkenan, kita akan melakukan homologasi. Untuk pasarkan ke Eropa, kalau ada masalah kualitas, pasti masalahnya cukup rumit dan pasti juga konsekuensi peraturan di Eropa sangat keras. Nah, untuk itu kita sampaikan pabrik WJ dan pabrik Indonesia ini sudah bisa memproduksi kualitas tinggi. Dan pada hari lalu lintas yang lalu, motor kami ini dipinjam oleh Korlantas untuk demo di sana. Tanggal berapa ya? Indonesia itu dipercaya oleh Yamaha Jepang untuk memproduksi dengan tujuan pasar Eropa. Dan pertanyaannya adalah kapan diproduksikan di Indonesia, berapa harganya? Saya sampaikan bahwa saat ini belum dipasarkan di Indonesia dan kita dipercaya untuk produksi ini. Berikut ini ada promo hadiah langsung logam mulia 1 gram untuk membeli TV Seas Kalisto di Pekan Raya Lampung 2023. TVS Lampung hadir di klaster Mars nomor 14 Pekan Raya Lampung 2023 yang berlangsung pada tanggal 6 sampai dengan 21 Oktober 2023. Dari Kepala Cabang TVS Lampung Dwiki Darmawan mengatakan, selama di Pekan Raya Lampung 2023, TVS memberikan promo menarik. Di antaranya juga melakukan pembelian TVS Kalisto Cash maupun kredit akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia 1 gram. Bagi yang melakukan pembelian TVS Kalisto secara kredit, DP hanya 1 jutaan saja. Jika melakukan pembelian TVS Ronian secara kredit hanya dengan 4 jutaan saja DP-nya. Bang Dwiki, ini di Pekan Raya Lampung TVS ada promo apa nih Bang? Promonya itu ya setiap pembelian Kalisto mau tipe apapun berhadiah 1 logam mulia 1 gram. Ya, itu hadiah langsung? Hadiah langsung tanpa diundi. Oh, jadi ketika kita beli motor ini langsung kita dapat logam mulia 1 gram ya Bang ya? Nah Bang, ini TVS ini ada di mana nih Bang di Pekan Raya Lampung ini? Ya, buat teman-teman yang mau ke PRL bisa datang ke booth kita itu di klaster Mars nomor 14. Oke, dan ini bakal terus ada sampai tanggal 21 Oktober ya, sampai PRL berakhir ya. Jangan lupa, kita di Kalisto ini ada limitnya, hanya 20 orang pertama yang mendapatkan emas yang 1 logam mulia. Oke, jadi harus cepet-cepetan ya Bang ya. Jangan sampai promonya habis. Oke deh Bang, makasih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.